Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang siapakah iblis itu. Nah, ini bagian kedua ya. Nah, jadi kalau berkata diri saya itu adalah iblis, itu namanya tafsiran, ya, tafsiran manusia. Ya, hati-hati ya, kalau menafsir sembarangan bisa kena hukuman, karena firman Allah itu ada yang melarang itu ya. Nubuat kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri ya. Jadi itu sekali lagi hanya tafsiran manusia saja yang menganggap bahwa iblis itu adalah malaikat yang memberontak, bro. Padahal nggak ada ayatnya di Alkitab secara hurufiah yang menulis bahwa iblis itu adalah malaikat, bro. Justru adanya Alkitab menulis bahwa iblis itu adalah si ular naga besar atau si ular tua, bro. Ya. Di kitab Wahyu itu kan sangat jelas ya. Alkitab menulis sampai 2 kali itu bahwa iblis itu adalah si ular naga besar atau si ular tua, bro. Nggak usah ditafsir-tafsir, dibaca aja, bro ya. Anak TK aja tahu bahwa ketika baca itu bahwa iblis itu adalah setan, itu adalah si ular tua atau naga besar gitu loh, bro. Nah, coba baca ulang itu ya di Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2 itu jelas sekali, itu diulang sampai 2 kali kok ya. Dan dalam kitab Kejadian Tuhan sangat jelas menulis juga tentang si ular itu adalah binatang, bro, bukan malaikat ya. Ini saya bacakan ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 dan 23. Demikian bunyi firman Allah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, jelas kan ya, ular adalah binatang yang paling cerdik di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Binatang, ingat-ingat itu ya, ditulis dengan jelas binatang. Ular itu adalah binatang, bukan malaikat loh. Alkitab menulis jelas ya. Lalu dia berkata, oh iya ya. Nah, saya jawab, nah jadi yang benar atau sesuai dengan Alkitab, iblis atau setan atau diabolos atau Lucifer atau devil dan sebagainya lah, sebut apa saja di negara-negara lain, itu adalah si ular naga besar atau si ular tua, atau yang saya juluki juga si piot. Kenapa kok si piot? Karena kan si ular tua itu kan bahasa Jawanya kan peot. Jadi supaya keren saya kasih julukan si piot gitu loh. Paham ya? Lalu Yoabni berkata, oh gitu. Wah, berarti udah lama loh Pak, saya tahunya itu bahwa iblis itu adalah malaikat atau pimpinan pemusik di surga yang memberontak Allah, Pak. Saya jawab, ya saya juga dulu tahunya juga gitu, bro. Nah, saya tidak tahu itu ajaran dari mana sumbernya ya kan. Namun setelah saya membaca Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2, maka saya baru sadar bahwa iblis itu adalah ternyata si ular naga besar atau si ular tua, bro, bukan malaikat atau apa yang dikatakan oleh ajaran itu. Jadi ya saya tentu lebih percaya kata Alkitab ya daripada kata manusia, bro. Kenapa? Ya karena kan Allah atau Bapa itu tidak bisa salah, tidak bisa dusta, sedangkan manusia siapapun dia itu bisa salah dan bisa dusta, bro. Nah, itu pertimbangannya. Nah, ayatnya saya kasih ya, bahwa Allah itu tidak bisa dusta di Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Allah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, lalu Yoabni berkata, oh iya ya, wah
Berarti selama ini saya dan banyak orang di seluruh dunia itu kena frank, Pak, kena frank oleh ajaran yang mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat ya Pak. Itu ternyata tidak betul ya Pak ya. Saya jawab, iya bro, itu padahal itu kan hanya pendapat manusia atau tafsiran manusia saja bro. Alkitab nggak ada yang menulis bahwa iblis itu adalah malaikat bro. Coba cari ya. Lalu Yoab itu berkata, oh gitu ya, wah. Jadi yang benar iblis itu bukan malaikat, tapi si ular naga besar atau si ular tua ya Pak. Saya jawab, iya bro, sekali lagi itu kan yang berkata bukan saya, bukan manusia, melainkan Alkitab atau firman Allah bro. Artinya apa? Artinya pasti benar, gitu loh ya. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.